penasaran karena pertama dari desain logo yang pertama. Terus kalau adiknya? Kalau saya yang kedua dengan patung kayak Garuda dengan ada Soekarno dan Lebaran tahun 2025 membawa kejutan tak terduga bagi ibu kota Nusantara. Di tengah hiruk-pikuk pembangunan yang masih berjalan, kawasan ini justru berubah menjadi destinasi yang ramai disambangi. Tak hanya penduduk lokal yang berbondong-bondong datang, tapi juga wisatawan dari luar negeri yang ingin melihat langsung seperti apa wujud calon ibu kota baru Indonesia. Jadi, kabar yang menyebut bahwa pembangunan IKN mangkrak sebenarnya tidak sesuai dengan kenyataan. Faktanya, aktivitas konstruksi masih terus berlangsung tanpa henti. Hal ini ditegaskan langsung oleh Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Masud. Bahkan saat melakukan kunjungan di hari ke-7 Lebaran, Rudy menyaksikan sendiri bahwa pekerjaan di lapangan tetap berjalan seperti biasa. Sejumlah proyek yang berada di bawah tanggung jawab Direktorat Jenderal Cipta Karya menunjukkan kemajuan yang signifikan. Beberapa bahkan sudah nyaris rampung dengan progres di atas 90%. Misalnya, Gedung Kementerian Koordinator 1 saat ini sudah mencapai 90%, Kemenko 3 berada di angka 92%, dan Kemenko 4 bahkan menyentuh 95%. Sementara itu Gedung Kemenko 2 yang memulai pembangunan lebih belakangan baru mencapai sekitar 70%. Tak hanya itu, progres pembangunan kantor Kementerian Sekretaris Negara juga tergolong cepat. Kini sudah berada di angka 96%. Sementara proyek Istana Wakil Presiden yang ditargetkan selesai pada Agustus 2025 kini baru mencapai 24%. Untuk Masjid Negara yang ditargetkan rampung pada Juni 2025, progresnya sudah menyentuh di 40%. Semua proyek ini dikebut untuk mengejar target operasional kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP pada tahun 2025 ini. Tak kalah penting, pembangunan akses menuju kawasan inti IKN juga dipercepat. 3 seksi utama jalan tol penghubung antara Balikpapan dan IKN terus menunjukkan kemajuan pesat. Seksi 3A yang menghubungkan Karangjoang hingga Karyangau sepanjang 13,4 km telah selesai diaspal dan resmi dibuka saat momen Lebaran. Lalu seksi 3B, jalur antara Karyangau hingga Simpang Tempadung sepanjang 7,3 km. Hingga April ini telah mencapai progres 60,77% dan ditargetkan tuntas pada akhir tahun 2027. Adapun seksi 5A yang membentang dari Simpang Tempadung menuju Jembatan Pulau Balang sejauh 6,7 km juga sudah dioperasikan saat arus mudik Lebaran tahun 2025. Di tengah pesatnya pembangunan yang tengah digenjot, ibu kota Nusantara mulai menampilkan daya tarik ganda. Bukan hanya dipandang sebagai pusat pemerintahan masa depan, tapi juga perlahan menjelma menjadi destinasi wisata yang memikat perhatian publik. Salah satu aspek yang membuat IKN begitu menarik adalah pendekatannya yang tak biasa dalam membangun sebuah kota, yakni sebagai kota hutan. Konsep ini menegaskan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan yang sejalan dengan upaya pelestarian lingkungan alam. Namun, bukan hanya gagasan EcoCity yang jadi sorotan. Elemen visual IKN, mulai dari desain bangunan hingga penataan ruang kawasan, turut menciptakan kesan tersendiri. Pengunjung yang datang disambut deretan landmark berarsitektur tropis modern, sebuah perpaduan gaya yang bukan hanya estetik, tapi juga menghadirkan identitas khas. Semangat dan rasa penasaran masyarakat terlihat jelas dari keramaian di kawasan inti pusat pemerintahan. Area ini kini menjadi magnet baru bagi wisatawan. Beberapa titik yang kerap menjadi favorit pengunjung antara lain Istana Garuda, Istana Negara, Gallery Center, Visitor Center, Plaza Seremoni, Taman Kusuma Bangsa, Beranda Nusantara, serta deretan gedung Kementerian Koordinator. Menariknya, para pengunjung tak hanya datang dari berbagai wilayah di Indonesia, tapi juga dari luar negeri, mulai dari Brunei Darussalam, Malaysia, Tiongkok, Korea Selatan hingga negara-negara di Eropa. Mereka ingin menyaksikan langsung bagaimana IKN bertransformasi menjadi wajah baru Indonesia di masa depan. Libur Lebaran kemarin jadi momen tersendiri bagi ibu kota Nusantara. Selama 4 hari masa cuti Idul Fitri, tercatat sekitar 64.000 orang mengunjungi kawasan IKN yang sedang dibangun di Kalimantan Timur. Data ini disampaikan oleh Adi Guna Mahendra, Direktur Data dan Kecerdasan Buatan dari Otorita IKN. Ia juga menyebut
lebih dari separuh pengunjung justru datang dari luar Kalimantan. Kunjungan dimulai sejak hari kedua Lebaran, 1 April 2025, dengan 8.219 orang. Pada 2 April, jumlahnya naik jadi 12.958, lalu 14.104 di tanggal 3. Di hari keempat, 10.215 orang tercatat masuk, dan pada tanggal 5 April, ada tambahan 12.307 pengunjung. Angka ini lebih dari 2 kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Banyak yang datang dari luar daerah merasa takjub melihat langsung progres pembangunan IKN. Bahkan, ada yang rela datang dari Pulau Jawa bersama keluarga demi melihat ibu kota baru dari dekat. Antusiasme pengunjung luar Kalimantan menunjukkan IKN kini makin dilirik sebagai tujuan wisata baru. Bahkan wisatawan asing pun mulai berdatangan dari Brunei, Malaysia, Tiongkok, Korea Selatan hingga Eropa. Kehadiran mereka jadi sinyal positif bahwa IKN mulai menarik perhatian global. Ini memperkuat citra IKN sebagai bukan hanya proyek nasional strategis, tapi juga calon destinasi wisata kelas dunia. Lalu apa yang mendorong lonjakan wisatawan ini? Faktor utamanya adalah rasa penasaran masyarakat pada wajah ibu kota baru. Selain itu, akses yang makin terbuka dan fasilitas penunjang seperti tur, glamping, dan spot foto estetik membuat pengalaman wisata ke IKN jadi lebih menyenangkan. Namun, lonjakan wisatawan ke IKN juga membawa sejumlah tantangan bagi pihak otorita. Salah satu yang paling terasa adalah keterbatasan infrastruktur penunjang wisata. Akses jalan menuju beberapa lokasi belum sepenuhnya layak, sementara fasilitas umum seperti toilet, area parkir, dan papan informasi masih minim di banyak titik. Masalah kebersihan dan pengelolaan sampah juga mulai muncul. Jumlah pengunjung yang meningkat berarti volume sampah pun bertambah, dan ini beresiko merusak lingkungan, terutama di area alami yang masih rentan. Selain itu, kesiapan sumber daya manusia lokal dalam menyambut wisatawan pun masih perlu ditingkatkan. Di sisi lain, proyek pembangunan besar-besaran yang tengah berlangsung juga memunculkan kekhawatiran. Aktivitas pariwisata bisa saja berbenturan dengan keamanan maupun ritme konstruksi proyek strategis nasional. Yang cukup ramai dibicarakan belakangan adalah munculnya hama tikus di kawasan IKN. Dalam video amatir yang beredar, tampak sejumlah tikus berkeliaran di sekitar area KIPP, bahkan di tengah keramaian pengunjung. Kejadian ini sempat menuai kritik karena dianggap mengganggu kenyamanan dan kesan estetika kawasan. Menurut otorita IKN, hal ini terjadi karena area pembangunan berada di bekas hutan dan perbukitan yang memang menjadi habitat alami dari tikus. Meskipun begitu, respon cepat dilakukan dengan memasang perangkap di sejumlah titik untuk mengendalikan populasi hewan tersebut. Meski berbagai tantangan masih ada, meningkatnya jumlah wisatawan juga membuka peluang besar. Bila persoalan-persoalan ini ditangani dengan serius, IKN tak hanya akan menjadi pusat pemerintahan baru, tetapi juga ikon wisata masa depan Indonesia. Untuk mewujudkan visi IKN sebagai simbol pemerintahan baru, sekaligus kota dunia untuk semua, berbagai proyek strategis mulai dijalankan. Salah satunya adalah pembangunan sekolah internasional dengan fasilitas lengkap, mencerminkan standar pendidikan global. Kemudian, ada Magnum Resort Nusantara, kawasan terpadu yang menggabungkan hunian, pusat bisnis, dan tempat rekreasi dalam satu ekosistem hijau. Proyek ini menjadi contoh nyata bagaimana ruang tinggal dan ruang kerja bisa menyatu dengan seimbang. Menjawab kebutuhan mobilitas tinggi di kota baru, The Prima Hotel Nusantara hadir dengan lebih dari 150 kamar dan fasilitas modern, siap melayani para tamu maupun pebisnis. Tak hanya itu, ruang publik seperti teras hutan Kota Bay Pelataran juga sedang disiapkan. Terletak di tengah landscape kota pintar, tempat ini dirancang sebagai ruang terbuka tempat warga bisa bersantai, menikmati makanan, dan merasakan kedekatan dengan alam. Sebagai penanda demokrasi modern, IKN juga akan membangun gedung MPR DPR dengan desain tropis modern, ikon baru dari sistem pemerintahan yang terbuka, inklusif, dan ramah lingkungan.